podcast Aden Lubis. Biro jodoh menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Sampai pada akhirnya adiknya, dia kan punya adik. Aku kan tadi bilang dia punya adik kan. Adiknya itu laki-laki, sepantaran sama aku. Umurnya itu sepantaran sama aku. Dan dia itu nikah dulu, Kak. Maksudnya nikah dulu bukan adiknya tuh laki-laki, tapi maksudnya mas, bahasa Jawanya masnya dilangkai kayak gitu. Diloncati kakaknya. Nah, dari situ aja Kak ya, adiknya itu nggak pernah yang namanya ngehargai aku, nggak pernah. Kata-katanya sama aku aja itu selalu kasar, padahal aku tuh kakak iparnya, calon kakak ipar. Maksudnya gini loh, selama ini aku diem, nggak pernah ikut campur. Diem, pokoknya aku tuh di keluarga dia tuh selalu diem. Tapi kok adiknya tuh selalu kayak cari gara-gara terus sama aku ngomong gini kayak diaduin ke ibunya, akhirnya ibunya jadi nggak cocok sama aku kayak gitu. Intinya kayak nggak suka banget lah sama aku. Lah aku juga nggak tahu, padahal aku di sini juga diem, nggak pernah ikut campur hubungan dia, nggak pernah ikut-ikutan, nggak pernah gitu loh. Aku disuruh datang waktu nikahan, aku datang, cuma aku kan kerja, aku minta kayak apa ya, kok keringanan sih, kayak pengertiannya gitu loh. Aku kan kerja, jadi aku nggak bisa ikut waktu, bahasa Jawanya itu temu, nikah pas temu manten. Nah itu aku nggak bisa ikut, sebenarnya aku disuruh ikut kan. Ya aku lebih mentingin kerjaan lah Kak. Kalau mau izin juga ya gimana, soalnya kan hitungannya kan aku sama dia belum suami istri, baru pacar, juga belum dilamar kan, belum ada ikatan, jadi ya tetap nggak bisa lah. Dan ternyata adiknya itu nggak bisa ngertiin, malah itu jadi bumerang buat aku, kayak keluarganya jadi musuhin aku, jadi benci sama aku kayak gitu. Aku di situ juga sakit hati Kak, maksudnya aku di sini lo diem, nggak gimana kok, gimana ya, kok respon mereka itu kayak gitu sama aku. Ibunya juga selama ini, padahal aku selalu ngebantu anaknya, kayak aku bilang tuh udah keluar uang berapa aku buat dia, tapi ibunya malah bilang katanya semenjak pacaran sama aku anaknya jadi kayak susah kayak gitu, katanya uangnya semuanya aku yang pegang. Yup, ya memang aku yang pegang, tapi aku nggak pernah nikmatin uangnya kok. Aku cuma pegang aja, habis itu dia sendiri yang ngabisin uang itu, aku cuma pegang aja Kak. Nggak pernah aku, ya mungkin ya buat makan, buat jalan, ya lumrah lah, namanya juga cowok, masa jajanin cewek harus diperhitungkan kayak gitu. Makan lo berapa, mungkin 50-100 ribu, dan di situ kita udah nggak bisa jalan lagi kayak dulu, suka ke Malang, ke Blitar, keluar kota kayak jalan-jalan gitu. Sekarang udah nggak bisa, kayak sekarang bisanya cuma cari makan deket-deket aja kayak gitu, cari bakso, mie ayam sebelah kayak gitu aja. Masa kayak gitu harus diperhitungkan kayak gitu. Ibunya sampai ngomong kayak gitu, sakit hati lah Kak. Maksudnya selama ini anaknya nggak punya uang, ya aku ya bantu, aku loh nggak seburuk sing diomong kayak gitu loh. Maksudnya sakit hati kayak gitu, adiknya nggak ngerespon baik, terus ibunya nggak ngerespon baik. Memang di depan aku tuh kayak mereka kayak nggak ada dosa, kayak fine fine aja, duk wes mangan kayak gitu. Tapi di belakang wah kayak gitu Kak. Nah, dan aku masih memaklumi karena itu orang tua kayak gitu. Tapi kok dibiarin, kok semakin lama itu kayak tersiksa batin ini. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menolong mereka. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah.
Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin. Allahumma amin.